Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Dan saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan terambil di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 22, 23, dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Puji Tuhan. Kurang lebih 3,5 tahun Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus memberitakan keselamatan dari Tuhan. Dan Alkitab katakan dari desa, dari kota dia masuk keluar untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, dalam perjalanan ada seorang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan?" Dan Yesus menjawab pertanyaan orang ini, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, karena banyak orang berusaha tetapi mereka tidak akan dapat." Saudara, saya tertarik dengan kata berjuang. Negara kita Indonesia yang kita cintai ini merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan untuk mencapai pada kemerdekaan, kita tahu sejarahnya, di mana ada begitu banyak orang yang menjadi korban. Nah, dalam konteks pembacaan firman Tuhan ini, orang ini bertanya, sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan? Artinya apa? Sedikitkah orang yang akan masuk pada kerajaan Allah, masuk pada kerajaan sorga? Kalau kita baca ayat seterusnya. Nah, saudara, untuk masuk pada kerajaan sorga, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus berjuang. Nah, saudara, untuk berjuang berarti ada yang harus kita lepaskan, ada yang harus kita tanggalkan, ada yang harus kita korbankan dari hidup kita ini. Apa itu? Itu begitu jelas. Saudara bisa baca di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, berbicara soal keinginan daging. Untuk mencapai goal masuk pada kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menanggalkan, melepaskan segala macam bentuk keinginan daging. Keinginan daging yang ada dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita bisa masuk pada kerajaan sorga. Dan yang kedua, saudara, di sana dikatakan banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Nah, yang saya renungkan, yang saya dapat di sini, kenapa mereka berjuang tapi mereka tidak masuk? Ternyata dalam mereka mengiring Tuhan, orang percaya, orang Kristen mengiring Tuhan, mereka tidak konsisten. Artinya apa? Mereka tidak setia, tidak taat dalam mengiringkan Tuhan. Ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada tekanan, begitu mudah mereka berubah, begitu mudah mereka untuk meninggalkan Yesus. Bahkan lebih fatal lagi, mereka pindah agama. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab begitu jelas, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus konsisten, tetap setia, taat, tidak akan berubah-ubah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan pengertian yang kedua, konsisten yang kedua, yaitu kita harus hidup sesuai, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Filipi, di sana dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berjalan sesuai rel kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara dan saya akan masuk pada kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berjuang, ada yang harus kita korbankan, kita harus lepaskan, tanggalkan, yaitu segala macam keinginan daging yang masih melekat dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kita harus konsisten, setia, taat, sesuai, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Maka saya percaya ketika Yesus datang kembali, kita akan mewarisi kerajaan sorga yang akan kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, inilah renungan yang singkat yang saya bisa bagikan bagi kita semua. Kiranya memberkati bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan saya percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi saudara dan saya dalam mengiring Tuhan di hari-hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya.